Ya, baiklah kita lanjutkan menjawab contoh soal yang tadi sudah kita berikan. Jadi jadi misalnya tadi ditanyakan apakah pintu akan tetap pada posisinya atau pintu akan jatuh. Nah, jadi kita akan cari tahu. Nah, jadi jawab. Nah, ya, jadi tentu kita mencari momen. Ketika kita mau mencari momen, maka kita harus tahu gaya. Ya. Kalau momen akibat berat itu kan sudah ada beratnya, ya, dan jaraknya juga sudah diketahui soal. Nah, yang kita perlu tahu selanjutnya adalah gaya tekanan yang bekerja pada bidang datar terendam tersebut, dalam hal ini pintunya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ulang, kemudian ini yang kita tahu, ya, dari soal. Ini adalah 1 meter, kemudian ini 3 meter, tinggal ya, kemudian ini adalah 45 derajat, ya. Nah, di sini ensel atau di sini titik enselnya. Nah, jadi pertama kita cari gaya tekanan yang bekerja, gaya resultan, ya. Jadi FR itu sama dengan gamma dikali dengan HC, tinggi ke pusat berat, jarak vertikal dari muka air ke pusat berat dikali dengan A, ya. Nah, gammanya ini adalah air, ya. Ini adalah air. Maka gamma air kita tahu, gamma air adalah sama dengan 9.810 Newton per meter kubik, ya. Kemudian dikali dengan HC, ya. HC adalah tinggi ke pusat berat, ya. Jadi C kan sentroid, ya, pusat berat. Ini jadi HC yang dimaksud adalah ini, ya, dari pusat berat, ya, persegi panjang, maka pusat beratnya di tengah, ya. Jadi jarak ini ke sini, ini adalah HC, ya, dari jarak vertikal ke pusat berat adalah HC. Nah, sehingga HC-nya ini adalah 1 meter ditambah setengahnya 3 meter, ya. Karena ini setengahnya 3 meter berarti adalah 1,5, ya, berarti 1,5 ya, setengahnya 3 ditambah 1 dikali dengan A, ya. A ini adalah luasan dari pintu, ya, luas dari bidang terendam ini. Jadi untuk menghitung A pada persegi panjang, ya, jadi sebagai contoh ini, ya, maka A itu sama dengan base atau B dikali dengan H, ya. H, ya. H yang dimaksud di sini bukan ini, tapi H yang menyimbolkan simbol panjang, persegi panjang, ya, sisi panjangnya. Sedangkan B atau base adalah sisi lebarnya, ya. Jadi ini A sama dengan B dikali H, ya.
Jadi A sama dengan B dikali H. Oke. Sehingga A di sini adalah dikali, tadi di soal kita tahu bahwa lebar pintu adalah 1 meter, maka 1 dikali dengan H. Ya. Hanya pintu ini adalah 3 meter, ya, tapi ini tinggi vertikal, sedangkan pintu ini miring, maka ini adalah 3 akar 2. Ya, jadi A itu sama dengan dikali dengan maka A dikali dengan 3 akar 2, ya. Karena 3 ini adalah tinggi vertikalnya, maka ketika dia miring, maka artinya dia 3 akar 2, ya. Hanya, ya, dikali 1, ya. Jadi ini tadi 1 dikali 3 akar 2, ya 3 akar 2. Sehingga didapatkan, dikalikan semua, ya ini berarti dikali 2,5 dikali 3 akar 2, ya, akan didapatkan 104,051 Newton, ya. Atau kalau dibulatkan maka 104,1 kilonewton, ya. Ini kita dapatkan nilai dari FR. Nah, selanjutnya kita sudah dapat gaya resultan yang bekerja akibat tekanan pada bidang terendam ini. Nah, untuk tahu momennya maka kita harus tahu jaraknya ke engsel, ya. Karena momen adalah gaya dikali jarak. Untuk tahu jaraknya, ya, maka kita tentu harus tahu berapa jaraknya dari muka air ke pusat tekanan YR, nanti dikurangi dengan jarak keseluruhan ini dikurangi dengan YR. Nah, maka pertama kita cari YR dulu. YR ini sama dengan YC ditambah momen inersia dibagi dengan YC dikali A. Nah, di sini ada YC, maka YC yang dimaksud adalah jarak miringnya, ya, dari muka air ke pusat berat. Jadi kalau jarak tegaknya adalah HC, maka jarak sumbu Y-nya, karena ini adalah sumbu Y, ya, ini ke bawah ini adalah sumbu Y, ya, maka YC itu ke sini, ya. Nah, ini adalah YC, ya. Ini adalah jarak air ke pusat berat, ya. Nah, sedangkan tadi FR itu bekerjanya menghasilkan pusat tekanan itu YC ditambah sesuatu, jadi dia lebih di bawah sini YR-nya, ya. Nanti kita akan lihat. Jadi YC, ya. Nah, kita hitung dulu YC ini berapa. YC ini adalah 1, ini 1, kemudian setengahnya 3 meter ini, setengahnya tinggi, setengahnya dari pintu ini, ya, berarti 1,5 ditambah 1 tetapi miring, ya, berarti 1 ditambah 1,5 artinya 2,5 akar 2, ya, jadi 2,5 akar 2, ya. Ditambah dengan momen inersia, ya. Jadi ini YC, ya. Ini YC, ini sama dengan ini. Nah, kemudian kita cari momen inersianya untuk persegi panjang. Silakan dibuka kembali literatur bahwa momen inersia untuk bentuk geometri persegi panjang, ya, itu sama dengan rumusnya adalah BH pangkat 3 dibagi dengan 12, ya. Jadi ini adalah B, kemudian ini adalah H, maka momen inersianya adalah BH pangkat 3 dibagi 12. Kita hitung, B nya adalah 1 dikali dengan H nya, ini pintu ini, ya,
3 meter akar 2, 3 akar 2, 3 akar 2 pangkat 3 dibagi dengan 12 ya. Sehingga didapatkan momen inersianya adalah 6,36 meter pangkat 4 ya. Ini adalah inersia pada bidang geometrik persegi panjang dengan B dan H yang kita sudah tahu. Nah, kemudian selanjutnya adalah A ya. A tadi luasannya tadi kita sudah dapat, itu adalah B dikali H ya, 1 dikali dengan hanya ya, tinggi-tingginya adalah 3 akar 2. 3 akar 2 sama dengan 3 akar 2 ya, sama A tadi. Nah, sekarang kita masukkan YR ya. Kita tulis di sini YR ya. YR ini sama dengan YC ditambah YXC per YC dikali A ya. Sama dengan YC ini kita masukkan nilainya 2,5 akar 2 ditambah dengan momen inersianya 6,36 dibagi dengan YC 2,5 akar 2 dikali dengan A 3 akar 2 ya. Sehingga didapat YR itu sama dengan 3,96 meter ya. Karena 2,5 akar 2 ini sama dengan 3,54 ya. Silakan dihitung ya, dapat 3,96 meter. Tadi FR nya ini adalah kalau kita masukkan nilainya maksud saya ini YC nya ya. YC ini kalau kita hitung 2,5 akar 2 itu sama dengan 3,54. Silakan dihitung ke kalkulator. Maka 2,5 akar 2 ini adalah 3,4 meter ya. Jadi kita dapatkan FR ya. Ini FR kemudian kita dapatkan YC kemudian kita dapatkan YR ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa YR itu YC ini adalah 3,54 jaraknya 3,54 meter. Kemudian YR kita dapat lebih di bawah sedikit dari YC. Kalau YC 3,54 kita dapat YR 3,96 ya. Jadi kira-kira di bawah ini sedikit ya. Jadi kalau kita masukkan nilainya YC ini adalah 3,54 kemudian YR itu adalah 3,96 ya, berarti lebih luas kira-kira di sini. Ini adalah YC yaitu 3,96 ya. Maka disinilah terjadi gaya yang menekan pintu SS ya, gaya resultan akibat tekanan. Inilah yang menyebabkan adanya gaya yang menekan pintu ini, gaya resultan dengan jarak YC itu 3,96 mm. Nah, sekarang kita harus buat videonya sedikit-sedikit supaya tidak rusak. Jadi saya harus stop dulu di sini.